Yang kita sembah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kita abdi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kenapa kelakuan kita penuh dengan kebencian? Kenapa kita penuh dengan kedengkian? Kenapa hati kita penuh dengan keiri hatian? Berarti yang kita pertuhankan bukan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, melainkan yang kita pertuhankan adalah as-syaitonir rajim. Na'udzubillah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa niyati fihi astaghfi min kulli da'i wa nur dalilul liqalbi 'inda jali wa hayrati wa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muhlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi bil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailati ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhambi wa zallati. Lakukan orang lain yuk bangun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ta'ala 'amma yushrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullah, ata telah datang, pasti datang, amrullahi, perintah dari Allah, ketetapan dari Allah. Fala tasta'jiluhu, maka janganlah tergesa-gesa kalian, terburu-buru kalian atas ketetapan Allah. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa-apa barang yusyrikuna, yang menyekutukan Allah. Jadi ketetapan Allah berupa hari kiamat ini pasti datang, tidak usah disegerakan, pasti datang. Yang namanya kiamat pasti datang. Surga dan neraka pasti ada. Udah ketetapan dari Allah. Jadi jangan minta disegerakan. Kematian pasti datang. Kiamat pasti datang, dimulai dari kiamat sugro dan nantinya ada kiamat kubro. Yang kita perlu hati-hati, kita perlu waspada adalah datangnya kiamat sugro, yaitu datangnya kematian kita. Makanya nggak boleh kita minta disegerakan atas kematian kita, menandakan bahwa kita sedang berputus asa dari rahmat Allah. Nggak usah minta disegerakan, ya Allah matikan aku sekarang, aku tidak sanggup menjalani permasalahan hidup ini. Nggak boleh. Supaya kita terbebas dari hal demikian, jalan satu-satunya kita harus mempunyai ilmu. Cara kita mempunyai ilmu, cara kita mendapatkan ilmu, salah satunya adalah mengaji. Oleh sebab itu mengajilah, agar kita diberikan rahmat dari Allah berupa ilmu. Subhanahu, maha suci Allah. Tasbih yang sering kita bahas adalah untuk mensucikan hati kita dari kesyirikan, dari kemusyrikan. Wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, maha mulia Allah, maha hebat Allah, amma yusyrikun, dari hal-hal yang disekutukan kepadanya, dari hal-hal kemusyrikan, dari hal-hal kesyirikan. Itu jauh tiada apa-apanya dibandingkan ketinggian Allah, keluhuran Allah, keagungan Allah. Makanya jangan sampai ada kemusyrikan dari perbuatan kita, jangan sampai ada kesyirikan di dalam jiwa kita kepada Allah. Bertasbihlah, sucikanlah hati kita dari penyakit-penyakit hati.
Buanglah jauh-jauh penyakit-penyakit hati, suudzon kepada orang, berprasangka buruk kepada orang, merendahkan, menghinakan orang. Itu salah satunya penyakit hati yang harus kita buang jauh-jauh. Merasa lebih mulia daripada orang lain, merasa lebih tinggi daripada orang lain, merasa lebih pintar daripada orang lain. Merasa-merasa itulah bentuk dari penyakit hati. Iri, dengki kepada orang lain atas nikmat-nikmatnya Allah yang diberikan kepada saudaranya. Itu kita harus buang jauh-jauh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kita harus mensucikan hati kita, jiwa kita. Kita harus mengagungkan Allah. Jangan sampai ada kesyirikan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Buang jauh-jauh pemikiran-pemikiran yang buruk tentang saudara-saudara kita. Buang jauh-jauh. Kita harus husnudzon kepada sesama, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yunazzilul malaikata, menurunkan siapa Allah kepada para malaikat. Yunazzilu, akan menurunkan siapa Allah kepada para malaikat birruhi, dengan wahyu, dengan ruh, dengan ketuanya malaikat Jibril, min amrihi, dari perintah Allah. Jadi para malaikat ini tidak pernah membantah kepada Allah. Dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sami'na wa ata'na, tidak pernah membantah para malaikat. Kalau diperintahkan oleh Allah, ala mayyasa, diperintahkan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah. Jadi kalau Allah sudah berkehendak menurunkan petunjuknya, memberikan wahyunya kepada orang-orang yang dikehendaki, itu pasti terlaksana. Dan ingat, dari isi wahyu atau petunjuk yang diturunkan oleh Allah melalui para malaikat, an andiru, sungguh berilah peringatan kepada mereka. Wahai kanjeng Nabi Muhammad, berikan peringatan kepada mereka, annahu, sesungguhnya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fattaquni, maka bertakwalah kepadaku. Ini perintah dari Allah. Yang surat sebelumnya, surat Al-Hijr, Rasulullah berdakwah 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berterus terang, untuk berdakwah secara terang-terangan. Visi dan misinya adalah tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah. Kita harus melakukannya. Fattaqun, maka kita bertakwa kepada Allah. Yang kita takut hanya Allah. Inilah tauhid yang ditanamkan oleh baginda Rasul kepada umatnya. Namun pada kenyataannya, khalaqas samawati wal arda bil haqq, Allah menciptakan langit-langit dan bumi bil haqq, dengan hak, dengan kekuasaannya,
Dipertegas lagi, ta'ala, maha tinggi Allah, maha luhur Allah, maha agung Allah, amma yusyrikun, dari hal-hal yang menyekutukannya, dari hal-hal kesyirikan, dari hal-hal kemusyrikan. Allah menciptakan langit dan bumi, itu tidak ada yang membantu. Jangan sampai ada tandingan-tandingan Allah dalam jiwa kita. Fir'aun walaupun mengaku dirinya Allah, mengaku dirinya Tuhan, namun dia tidak pernah mengikrarkan bahwa dia menciptakan langit dan bumi. Khalaqal insan, menciptakan manusia, min nutfatin, dari nutfah, dari mani, dari sperma yang menjijikkan, yang menghina, yang hina. Min nutfah itu mani, jijik. Namun apa yang terjadi setelah manusia itu disempurnakan oleh Allah menjadi manusia yang ganteng, yang tampan, yang cantik, yang ayu? Kebanyakan manusia lupa diri kalau dirinya diciptakan oleh Allah dari mani, dari sperma yang menjijikkan. Berubah fa'idha huwa khosimum mubin, maka seketika itu huwa manusia khosimum mubin, berubah menjadi pembantah, pembangkang, mubinun, yang nyata. Jadi di alam yang nyata, di alam dunia ini, kebanyakan manusia menjadi pembangkang kepada Allah, menjadi pembantah terhadap petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah. Tidak ingat kalau dirinya diciptakan dari setetes sperma, setetes mani yang menjijikkan. Tidak ingat mereka. Setelah sukses, kaya raya, malah tidak memperdulikan sesamanya yang membutuhkan, yang miskin, yang fakir, berubah menjadi pembangkang, tidak mau membantu kepada saudara-saudaranya yang miskin, yang fakir. Setelah manusia ini mempunyai pangkat jabatan yang tinggi, malah meremehkan orang lain, malah menghinakan orang lain. Tidak ingat kalau dia diciptakan dari setetes mani, dari setetes sperma. Tatkala manusia diberikan oleh Allah kepintaran, kealiman, malah justru membodoh-bodohi saudaranya. Tidak ingat kalau dia diciptakan oleh Allah dari sperma, dari mani yang menjijikkan. Ingat, wal an'am, perbandingannya adalah hewan, hewan ternak seperti domba. Khalaqaha, Allah juga menciptakannya, lakum, bagi kalian wahai manusia. Dibandingkan oleh Allah dengan hewan, kita dengan hewan beda jauh. Perbedaannya itu terdapat pada hati nurani kita, pada akal kita. Kita diberikan akal oleh Allah untuk dapat menuntun kita ke jalan yang benar. Namun pada kenyataannya manusia menjadi pembangkang, seolah-olah nggak tahu, nggak ngerti hal itu. Wal an'am, dan hewan ternak seperti kambing, domba. Khalaqaha, juga Allah menciptakannya, lakum, bagi kita manusia. Fiha, di dalamnya domba-domba itu, dif'un, menghangatkan kulitnya, bulunya, dijadikan kain, dijadikan selimut. Apa maknanya? Binatang pun bisa bermanfaat bagi yang lain, sedangkan kita manusia
yang diciptakan sempurna oleh Allah malah kebanyakan membawa mudarat kepada orang lain. Wa manafi'u, dan juga hewan-hewan itu banyak manfaatnya. Wa minha ta'kulun, dan juga sebagian darinya, dari dagingnya, ta'kulun, kita makan. Hewan saja banyak manfaatnya, bisa menghangatkan kita dengan bulu-bulunya yang dibuat selimut, dibuat pakaian. Bisa bermanfaat juga menggarap sawah bagi sapi, dapat ditunggangi bagi kuda, dapat membawa barang-barang kita bagi domba-domba, bagi keledai-keledai, dan sebagian seperti dagingnya kita makan. Hewan saja bermanfaat, masa kita manusia malah sebaliknya membawa mudarat. Walakum fiha jamalun, dan bagi manusia, bagi kalian, fiha, di dalam hal yang demikian, hewan-hewan ternak, domba, sapi, keledai, kuda, jamalun, indah, hina turihuna, ketika kalian membawanya pulang, wahina, dan ketika kalian tasrohuna, menggembalakannya. Kita seharusnya kepada sesama manusia harus tampak indah. Makanya berikan senyum terindah kepada saudara-saudaranya. Diperingatkan tatkala kita mengembala hewan ternak kita, tatkala kita melepaskan hewan ternak kita untuk makan, dan ketika kita membawanya pulang, itu membuat keindahan, membuat kita bahagia. Itu terhadap hewan, apalagi terhadap sesama manusia. Kita harus memanusiakan manusia, jangan menghewankan manusia, membinatangkan manusia. Jangan sampai terbalik. Kita itu harus banyak bermanfaat bagi sesama. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itulah sebaik-baiknya manusia. Wa tahmilu athqalakum, dan hewan-hewan itu seperti keledai, wa tahmilu athqalakum, membawa athqalakum, beban-beban kalian, perniagaan kalian, barang-barang dagang kalian dibawa oleh keledai, dibawa oleh onta, dibawa oleh kuda, ila baladin, menuju suatu negeri, yaitu negeri Syam, lam takunu, yang mana tidak ada kalian balighihi, yang sanggup sampai kepada balad, kepada negeri, illa bisikil anfusi, kecuali dengan susah payah atau dengan kesukaran anfusi, dirinya sendiri. Jadi kita kalau tidak dibantu oleh hewan ternak seperti kuda, onta, keledai, kambing untuk membawa barang-barang kita, barang perdagangan kita pada suatu negeri, yaitu negeri Syam waktu itu, maka kita lam takunu balighihi,
tidak pernah ada kita balighi sampai ke negeri itu illa bisikil anfusi, kecuali dengan kesukaran diri kita. Kita akan mendapatkan kesukaran, kesulitan kalau tidak dibantu oleh binatang, hewan. Inna rabbakum, dan ingat sesungguhnya rabbakum, Tuhan kalian, pengatur kalian, la raufur rahim, sungguh-sungguh maha pengasih, rahimun, lagi maha penyayang. Ini peringatan buat kita para manusia yang merasa diri kita, yang mengaku diri kita adalah manusia, makhluk yang sempurna yang Allah ciptakan. Tebarkanlah manfaat bagi sesama. Hewan saja bermanfaat, masa kita manusia kebanyakan mudarat yang kita lakukan. Memang kerusakan-kerusakan di atas muka bumi, di lautan, di daratan, itu semua disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia yang derajatnya lebih rendah daripada hewan. Karena hewan ini pun walaupun derajatnya rendah, namun bermanfaat bagi kita manusia. Untuk membajak sawah, untuk kita tunggangi, bulunya dijadikan kain, dijadikan selimut. Luar biasa hewan bermanfaat bagi kita manusia. Allah ciptakan itu untuk kita. Khalaqaha lakum, Allah menciptakan hewan-hewan itu lakum, bagi kalian, sebagai penghangat, sebagai selimut, sebagai baju, celana, dan bermanfaat untuk menggarap sawah, untuk ditunggangi, dan sebagian dagingnya kita makan. Itulah hewan. Namun pada kenyataannya kita manusia yang mulia, yang diciptakan oleh Allah sempurna, kadang derajatnya lebih rendah daripada hewan. Tidak punya pri kemanusiaan, tidak punya hati, malah di pikirannya suudon terus pada orang. Di dalam hatinya iri, dengki, benci pada orang. Tidak berperi kemanusiaan, malah berperi kebinatangan. Ya. Hati-hati, jangan sampai kita mempunyai jiwa buas seperti serigala. Setelah mencabik-cabik, mencakar-cakar sesamanya, baru puas hati. Jangan kita seperti banteng yang nyeluduk sana kemari untuk menjatuhkan sesama. Jangan sampai kita seperti harimau yang menerkam tiba-tiba. Karena kita bukan hewan, kita adalah manusia, makhluk termulia yang Allah ciptakan. Ingat, kita ini bukan malaikat, dan perlu diingat kita ini juga bukan setan yang selalu benar seperti malaikat dan selalu salah seperti setan. Kita harus ingat itu. Makanya kita diberi kelebihan oleh Allah akal pikiran, hati nurani untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Hewan saja bermanfaat, masa kita manusia
hanya membawa mudarat dalam kehidupan. Na'udzubillah. Buang kesirikan-kesirikan, kemusyrikan-kemusyrikan dalam jiwa kita buang jauh-jauh. Jangan sampai ada Tuhan selain Allah. Jangan kita mempertuhankan selain daripada Allah. Jangan sampai kita mempertuhankan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita mempertuhankan setan dalam kehidupan kita, sehingga kita pada sesama selalu berpikiran buruk, selalu suudzon kepada sesama, selalu marah, selalu benci, selalu dengki kepada sesama. Itu bukan Allah yang kita pertuhankan. Kalau Allah yang kita pertuhankan, pastinya Ar-Rahman Ar-Rahim yang akan tertampias kepada diri kita, yang akan terpancar di dalam jiwa kita. Makanya kita sebelum menyembah Allah, kita harus tahu siapa Allah. Sebelum kita menyembah Allah, kita harus tahu siapa Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kita sembah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kita abdi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kenapa kelakuan kita penuh dengan kebencian? Kenapa kita penuh dengan kedengkian? Kenapa hati kita penuh dengan keiri hatian? Berarti yang kita pertuhankan bukan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, melainkan yang kita pertuhankan adalah As-Syaitonir Rajim. Na'udzubillah. Makanya kita harus mengaji agar kita tahu kepada yang kita abdi, ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah. Kita harus bermakrifat kepada Allah sebelum kita mengabdi kepada Allah. Kita harus bermakrifat, harus tahu siapa Allah sebelum kita menyembah Allah. Caranya mengaji. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.